Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita akan belajar aritmatika ya bersama saya Abdul Mujib, Guru BK Channel. Oke, kita langsung ke soal pertama. Di sini ada soal Andi mendapatkan nilai 73, 78, 84 dan 92 untuk 4 kali ulangan biologinya. Berapakah nilai yang dibutuhkan oleh Andi untuk ulangan kelima jika ingin memperoleh rata-rata 85? Oke. Jadi nilai yang dicari X, yaitu nilai yang kelima di sini ya, X adalah nilai rata-rata kali banyaknya nilai. Rata-ratanya 85. Banyaknya nilai itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. 85 kali 5 dikurung, kemudian dikurangi total nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui itu ada 73, ada 78 ya, plus 78, plus 84, plus 92. Oke, hasilnya adalah 425 dikurangi 327. Oke, maka ketemu 98 yang E. Jadi artinya ketika Andi ingin dapat rata-rata 85, maka nilai ulangan yang kelima itu adalah 98. Oke, kalau kurang dari 98 maka rata-rata juga enggak 85. Rata-rata sebenarnya kan contoh simpelnya seperti ini. Misalkan ada 3 nilai yaitu 2, 4 misalkan, kemudian 3 lah ya. Ditambahkan 2 tambah 4 itu 6 tambah 3 9 ya. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 9 bagi 3 ya, karena ini ada 3, 1, 2, 3. Maka rata-ratanya adalah 9 bagi 3 itu 3. Oke. Jadi sesimpel itu. Kita next ke soal selanjutnya. Oke. Di sini ada Pak Dodi menjual jam dinding dengan harga Rp117.450 dan memperoleh laba atau untung 35% dari harga belinya. Berapakah harga beli jam dinding tersebut? Oke. Harga beli itu kalau kita dulu diajari saat sekolah itu 100% ya, dinilai 100%. Oke, karena labanya 35%, nah, dan ini harga jualnya sekian, maka 117.450 itu setara dengan 100% tambah 35% ya. Jadi 135%. Jadi 100 per 135 ya dikali 117.450. Ketemunya berapa? Oke, di sini sudah saya tuliskan. Harga belinya 100 per 135 kali 117 450 ya. Ini 450 yaitu 87.000. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Paham ya sampai di sini ya. Jadi harga beli itu kalau guru SD atau SMP dulu 100% ya. Untungnya berapa? Di sini karena 35 berarti 135 kali nilai jualnya yaitu 117.450. Ketemu 87.000. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Masih gampang sebenarnya. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini agak panjang ya. Ibu membeli sebuah kipas angin harganya 72.000, mixer harganya 315.000 dan penjual memberikan diskon 17,5% untuk kipas. Berarti ini ya 17,5%. Kemudian 25% untuk mixer, berarti ini 25%. Oke. Total harga yang harus dibayar ibu adalah berapa? Berarti ini kan masih harga 100%, belum dikurangi diskon. Ini juga sama. Oke. Saya sudah tulis di sini untuk kipas angin ya, 82,5 itu 100 dikurangi 17,5% karena 17,5% itu diskon untuk kipas ya. Jadi yang harus dibayar itu cuma 82,5%, dari 100%-nya 72.000. Ketemu 59.400. Kemudian untuk mixer, kenapa di sini 75%? Karena diskonnya 25% ya. 100% dikurangi 25 maka 75. Oke. 75% dari 315 adalah 236.250. Jadi total harga yang harus dibayar oleh ibu adalah 59.400 ditambah 236.000. Hasilnya sama dengan
295, 6, 50. Berarti yang C ini ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Next ya. Oke, ini perbandingan tinggi Rahmat dan Boni adalah 2:3 ya. Jumlah tinggi keduanya adalah 315. Tinggi Rahmat adalah, Rahmat Boni 2:3. Rahmat yang 2, Boni yang 3. Jumlah tinggi keduanya, jumlah tinggi keduanya 315 cm. Pertanyaan tinggi Rahmat itu 2 ya, presentasinya 2. Kemudian di sini jumlah, berarti perbandingannya juga jumlah, ya ini 315 cm itu untuk 5 ya. 2 tambah 3, 2/5, kali jumlahnya ini 315. 2/5 kali 315 itu adalah 126. Jadi tinggi dari Rahmat adalah 126 cm. Tinggi Boni berapa? Kalau yang ditanya tinggi Boni bisa dengan cara 315 dikurangi 126, karena udah ketahuan tinggi Rahmat ya berapa. Nah, kalau enggak dengan cara perbandingan juga, karena tinggi Boni itu 3, perbandingannya per 5 kali 315. Oke, next. Ini dalam sebuah perusahaan 42% pegawai adalah perempuan. 42%. Jika 50% pegawai sudah menikah, ya 50% sudah menikah, dan 80% dari pegawai yang sudah menikah adalah perempuan. Berapakah jumlah pegawai yang belum menikah dan laki-laki? Ini agak lumayan panjang. Misal jumlah pegawai itu 100 ya. Jumlah pegawai perempuan kan 42% ini ya. Jadi 42/100 kali 100, gampangnya seperti itu. Jadi jumlah pegawai perempuan itu ada 42. Jumlah pegawai laki-laki 100 kurangi 42, yakni 58. Jika 50% pegawai sudah menikah, ya 50% pegawai sudah menikah, maka sudah menikah itu 50. Yang belum menikah juga otomatis 50 ya. Kemudian di sini 80% pegawai yang sudah menikah adalah perempuan, maka 80/100 kali yang sudah menikah ini ya. 50 itu dari sini. Temu 40. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah berarti berapa? 10. Dari mana? Ya, yang sudah menikah 50 ya. Terdiri dari 40 perempuan yang sudah menikah dan laki-lakinya 10, kan seperti itu. Kemudian jumlah pegawai laki-laki yang belum menikah. Nah, karena yang laki-laki sudah menikah 10 dan total pegawai laki-laki 58, maka laki-laki yang belum menikah itu 58 dikurangi 10, ketemunya 48 orang laki-laki yang belum menikah. Sehingga presentasi laki-laki yang belum menikah ya, laki-laki yang belum menikah adalah 48 ya per 50 kali 100 sama dengan 96%. Kenapa pernya 50 ya? Karena presentasi pegawai laki-laki yang belum menikah itu di sini ada 50 ya. 50 sudah menikah, 50 belum. Makanya 50 di sini itu asalnya dari 50 pegawai yang belum menikah. Jadi dari 50 pegawai itu 96% itu laki-laki. 4% itu yang belum menikah perempuan. Jadi seperti itu kurang lebih caranya. Jadi intinya dari 50 yang belum menikah ini ya, itu yang laki-lakinya ada 48 ya. Yang perempuan berarti ada 2. Itu seperti itu. Jadi 48 itu berapa persen? 96% ya. Jadi agak panjang tapi sebenarnya gampang gitu ya. Sebenarnya gampang, dicari dulu jumlah pegawai perempuan, dimisalkan ini 100, di 42 laki-laki 58. 50% sudah menikah, berarti 50 menikah, 50 belum ya. 80% pegawai yang sudah menikah adalah perempuan, maka 80/100 kali 50 ya, karena yang sudah menikah ini 50 orang ya, 50% ya. Kalau
jumlah pegawai 100 berarti 50 orang gitu kan, 40. Kemudian pegawai laki-laki sudah menikah adalah 10 ya. Kemudian 58 kurangi 10 berarti 48. Jadi seperti itu. 48 berapa persen? 48 per 50 yang belum menikah ini. Oke. Jadi kesimpulannya ada 48 laki-laki yang belum menikah, 2 perempuan yang belum menikah. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang seorang pembuat kerajinan kulit berencana membuat tas dan sepatu dari kulit. Jumlah kedua macam tersebut adalah 76 buah. Jika jumlah tas direncanakan 3 kali lebih banyak dari jumlah sepatu, berapakah jumlah tas yang akan dibuat? Oke, misalkan sepatu S ya, kemudian jumlah tas itu 3 kali lebih banyak dari jumlah sepatu. Oke, tas ya, tas dan sepatu. Pertanyaan adalah berapakah jumlah tas yang akan dibuat? Oke, tas 3 kali dari sepatu, berarti tas itu 3, sepatu itu 1 perbandingannya ya. Kemudian jumlah semuanya adalah 76, maka 3 tasnya ya per 76 karena jumlahnya, maka perbandingannya juga dijumlah. Ini mirip materi perbandingan ya. 1 tambah 3 itu 4, oke, dikali 76. Oke, berapa hasilnya? Oke, 57 buah. Jadi yang C. Oke, jadi seperti itu. Next ya. Ini sebenarnya masih gampang. Oke. Ini soal selanjutnya, jika sisi-sisi suatu persegi ditambah 120%, berapa persenkah penambahan luas persegi tersebut? Oke, persegi kan yang seperti ini ya. Ini anggap saja sama sisi ya, karena persegi sama sisi. Terus kemudian katakanlah sini X lah ya, X. Kemudian ditambah 120%, X ditambah 120%. Oke. Oke, kita langsung ini aja. Misal sisi persegi X, maka luas persegi X kuadrat. Oke, panjang sisi ditambah 120%. Hasilnya adalah 100% ya, atau 1X tambah 120 itu 120% itu 1,2 ya. 1X tambah 1,2X, maka yang ini nanti 2,2X ya, 2,2X. Ini X. Oke. Maka luas persegi menjadi 2,2X kuadrat karena rumusnya adalah X kuadrat. Ya, 4,84X kuadrat. Karena pertanyaannya persentase penambahan luas perseginya, misalkan seperti ini, aslinya X di sini, ya. Maka luas penambahannya adalah yang saya arsir ini ya. Jadi total luas ini ya, ini 4,84X kuadrat dikurangi yang kecil ini ya. Karena di sini penambahan, bukan luas semuanya, tapi penambahannya saja yang saya arsir ini. Jadi 4,8X kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Katakanlah di sini X kuadrat, maka menjadi 3,84 ya. Karena dibikin persen kali 100% ketemu 384%. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, next. Oke. Ini soalnya lumayan panjang-panjang. Semua tempat duduk dalam suatu acara presentasi telah penuh sehingga 4 siswa terlambat harus berdiri. Jadi kursinya penuh, ada 4 siswa telat dan harus berdiri. Pada presentasi berikutnya ada 9 siswa yang keluar ruangan dan ada 4 siswa baru yang masuk ke dalam ruangan. 9 keluar, 4 masuk ya. Berapakah jumlah kursi kosong yang ada dalam presentasi kedua? Jumlah kursi kosong dalam presentasi kedua itu jumlah siswa yang keluar ya, yakni 9 ini ya, dikurangi jumlah siswa yang berdiri, karena yang berdiri kan belum dapat kursi tadi ya, maka dia ikut duduk. Oke, mengurangi jatah kursi kosong. Kemudian ada 4 siswa yang masuk ya, jumlah siswa yang masuk itu 4, berarti kursi kosong 9 ya. Ini artinya jumlah siswa yang keluar, artinya kan penuh
keluar 9 kan 09. Oke. Kursinya 09 dikurangi ini 448. Jadi 9 kurangi 8. Kemudian jawabannya adalah yang B ya, 1 ya. Ini hanya logika saja. Saya rasa teman-teman jika tenang mengerjakannya ya, insya Allah bisa. Karena tes kadang suasananya berbeda ya. Oke, next ya. Pada tahun 2016, sebuah pabrik kain mampu menghasilkan sebanyak 2.500 kodi. Bila kebijakan produksi untuk tahun 2017 dan 2018 menetapkan kenaikan sebesar 135% ya dari produksi tahun 2016. Berapa lembar kain yang diproduksi oleh pabrik kain tersebut dalam 3 tahun terakhir? Oke. 135% artinya adalah naiknya 35% ya. Naik dari berapa? Aslinya kan yang 100% 2.500 kodi, maka 35% dari 2.500 kodi, maka ketemu 875 kodi. Jadi total produksi 2016 sampai 18 adalah 2.500, itu yang 2016 ya. Kemudian karena ini 2 tahun 17 18, maka ada 2 kalinya sini ya. Itu karena 17 18. Yakni ada kenaikan ya plus produksi aslinya. Produksi aslinya kan misalkan saya taruh di sini 17 itu 2.500 ya. Tambah 35%-nya 875. Ini tahun 17 ya. Tahun 18 juga sama. Kenaikannya 35%, jadi 2.500 tambah 875. Kemudian 16-nya juga dihitung kan, 16 karena 3 tahun terakhir, 16-nya cuma 2.500. Gampangnya seperti itu. Jadi 2.500 ini ditambah 2 kali 2.500 tambah 875. Oke, ini tulisannya agak kurang jelas, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman perhatikan, insya Allah bisa nangkep ya. Ini 2.500, 2.500, 2.500, gampangnya seperti itu ya. Kemudian ditambah 875, 875. Jadi ketemu 9250 kodi ya. Nah, pertanyaannya adalah lembar kain. Oke, jadi dikalikan 20 sehingga ketemu 185.000 lembar. Oke, jadi jawabannya yang P. Oke ya. Jadi ini 2 kali karena 2 tahun ya. 2 tahun, 1 tahunnya itu 2.500 tambah 875, ini 35%-nya ini ya, atau kenaikannya. Kalau cuma 1 tahun ya nggak usah ada angka 2-nya sini ya, karena ini 2 tahun jadi dikali 2. Sebenarnya gampangnya ya 16, 17, 18 ya seperti tadi itu, 16, 17, 18, ini 2.500, 2.500, 2.500 itu kan. Tapi ini ada plusnya, 35%-nya 875, 875. Ini di total ketemu sekian ya. Ketemu sekian dikalikan 20. Cuma seperti itu sebenarnya. Next. Oke, ternyata sudah habis. Terima kasih di part 1 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar. Semoga kalau ada kesempatan tahun depan teman-teman menjadi rezeki ya, jadi ASN. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.